Halo semuanya, selamat beraktivitas, selamat belajar untuk anak-anak semua dimanapun kalian berada. Di video kali ini, Ibu Ani akan menjelaskan materi tentang segi banyak di bab 5 ya. Selamat belajar. Jadi bab 5 segi banyak. Yang pertama kita lihat pengertian dari segi banyak atau nama lainnya poligon. Jadi segi banyak itu nama lainnya poligon. Segi banyak itu bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis dan bukan garis lengkung. Yang harus diingat, dia garis lurus, bukan garis lengkung. Banyak sisi sama dengan banyak sudut. Jadi kalau dia segi 5, berarti ada 5 sisi, berarti sudutnya pasti ada 5. Di bawah ini ada 2 gambar. Yang pertama, ini gambar segi 4, dinamakan segi 4 karena ada 4 sisi. Dan yang di sebelah ini menyerupai bulan sabit ya. Mana yang termasuk segi banyak? Oke, kita lihat lagi. Bangun datar tertutup. Keduanya bangun datar tertutup, tetapi ingat dibatasi oleh ruas garis dan bukan garis lengkung. Ini garis lengkung, berarti ini bukan. Sedangkan ini garis lurus, berarti dia termasuk segi banyak. Banyak sisi sama dengan banyak sudut. Lihat. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi pada segi 4 ini. Berarti harus sudutnya sama seperti sisinya. Sudutnya 1, 2, 3, 4. Jadi segi banyak itu banyaknya sisi sama dengan banyaknya sudut, terbukti ya di sini ya. Ini juga kita lihat gambar segitiga. Oke, ini segitiga ini sisinya itu pada sisinya itu ada 1, 2, 3. Ini sisinya, nama sisinya 1, 2, 3. Sudutnya itu A, B, dan C. Karena dia segitiga, namanya segitiga 3, berarti ada 3 sisi dan 3 sudut. Oke, segi banyak yang berikut ini segi 4. Sama seperti penjelasan di atas, dia punya sisi ada 4 dan dia punya sudut juga ada 4. Ada banyak variasi gambar untuk segi banyak dan bukan segi banyak. Oke, ini gambar di buku. Jadi ini termasuk segi banyak dan ini termasuk kelompok yang bukan segi banyak. Ingat dia di sini ada yang ini bangun datar terbuka, berarti otomatis bukan. Walaupun dia garisnya garis lurus, tetapi ini terbuka. Tidak bisa. Ini yang lainnya ada garis lengkung, berarti bukan termasuk segi banyak. Jadi untuk namanya bisa dipakai berdasarkan jumlah sisi. Nah, seperti ini. Atau ini segi 4 karena ada 4 sisi. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti segi 6. Ini dan ini lain sebagainya. Ini juga dinamakan segi 4 karena ada 4 sisi. Di sini juga ibu buatkan dari kertas beberapa bangun datar, tetapi kita harus tahu mana yang segi banyak dan mana yang bukan segi banyak. Jadi kelompok pertama yang di sebelah kiri ini termasuk segi banyak karena semuanya adalah garis datar yang tertutup dan tidak ada garis lengkung. Sedangkan yang di sebelah kanan dia bukan segi banyak karena dia ada garis lengkung. Kita lanjut ke jenis-jenis segi banyak. Yang pertama, segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan ini artinya semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Jadi ini contohnya pada segitiga sama sisi dan persegi. Yang kedua, segi banyak tidak beraturan, di mana sisinya tidak sama panjang, sudutnya juga tidak sama besar. Contohnya pada segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, jajar genjang, trapesium, dan lain sebagainya.
Yang harus diingat di sini, poligon itu artinya segi banyak. Nama lainnya segi banyak. Kalau pentagon itu segi 5, penta itu 5. Heksagon itu segi 6, heksa itu 6. Heptagon itu segi 7, hepta itu 7. Oktagon itu segi 8 karena okta itu 8. Ada juga beberapa lagi, tetapi di sini kita batasnya cuma sampai di oktagon. Di sini Ibu ada 4 gambar. Gambar yang pertama ini segitiga sama sisi. Gambar yang kedua segitiga siku-siku. Gambar yang ketiga persegi, dan gambar yang keempat persegi panjang. Ini dinamakan segitiga sama segitiga. Kedua ini juga dinamakan segi 4. Bedanya, yang ini segitiga yang pertama itu semua sisinya sama panjang. Segitiga yang kedua beda, semua sisinya tidak sama panjang. Begitupun dengan segi 4 yang di bawah. Segi 4 yang pertama itu semua sisinya sama panjang. Segi 4 yang kedua beda, ada 2 sisi yang ini sama panjang, yang ini yang sama panjang. 2 sisi sama panjang, 2 sisi yang lainnya juga sama panjang. Jadi keempat sisinya tidak sama panjang. Dari keempat gambar ini di sini Ibu menunjukkan bahwa jenis-jenis segi banyak itu ada pada keempat gambar ini. Yang pertama itu segi banyak beraturan. Tadi Ibu sudah jelaskan, segi banyak beraturan berarti semua sisinya sama panjang ini. Mereka dua nama segitiga, tetapi ini termasuk segitiga yang sama sisi sehingga dia segi banyak beraturan. Yang ini segi 4 sama sisi, jadi dia termasuk segi banyak beraturan. Segitiga yang ini dia termasuk segi banyak tidak beraturan. Sedangkan segi 4 yang ini termasuk segi banyak tidak beraturan. Dari keempat gambar ini anak-anak bisa tahu membedakan mana yang termasuk segi banyak beraturan dan mana yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal di sini, dari gambar berikut manakah yang berbentuk segi banyak? Jelaskan. Jadi ada 4 gambar. Yang pertama menyerupai anak panah, yang kedua hati, yang ketiga seperti ini, yang keempat ini kubus. Jadi ada 4 gambar. Mana yang termasuk segi banyak, terus dikasih penjelasan. Yang pertama kita lihat A. A ini, apakah dia bangun datar yang tertutup? Tidak. Dia bukan segi banyak karena dia tidak tertutup di sini. Walaupun garisnya lurus, tetapi dia tidak tertutup. Ujung atasnya tidak tertutup. Pengertian dari segi banyak itu adalah bangun datar yang tertutup. Jadi A itu bukan karena dia tidak tertutup, jadi bukan termasuk segi banyak. Yang kedua, gambar hati ini, dia juga bukan karena dilihat dari pengertian tadi, di sini ada garis lengkung. Kalau ada garis lengkung berarti dia bukan segi banyak. Yang C ini bangun datar tertutup, dia tidak ada garis lengkung. Kalau tidak ada garis lengkung, maka dia termasuk dalam segi banyak. Dan yang D itu adalah kubus. Kubus adalah bukan segi banyak. Kenapa bukan? Karena dia termasuk bangun ruang. Segi banyak itu termasuk dalam bangun datar. Tadi Ibu sudah jelaskan untuk materinya. Sebagai tugasnya anak-anak disuruh buat seperti ini. Tapi buatnya 4 gambar, 4 ini ya. 4-nya itu 2 segi banyak beraturan dan 2-nya lagi segi banyak tidak beraturan. Ibu ulangi, 2-nya segi banyak beraturan,
seperti ini, beraturan berarti sisinya sama, dan duanya lagi segi banyak tidak beraturan. Nanti tugasnya selanjutnya setelah dibuatkan seperti ini, anak-anak diminta untuk menjelaskan. Jadi dibuatkan dalam bentuk video, jadi dijelaskan. Jadi anak pegang bendanya, terus menjelaskan ini termasuk segi banyak apa, beraturan atau tidak, jumlah sisinya berapa, jumlah sudutnya berapa, kenapa dia dinamakan segi banyak beraturan, ataupun kenapa dinamakan segi banyak tidak beraturan. Selamat bekerja, semoga tetap sehat dimanapun anak-anak berada. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah, terima kasih.